Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 61. Shanti Dewi yang sedang tenggelam dalam kegembiraan itu kini mulai memperhatikan Cheng Cheng. Biarpun adik angkatnya itu kelihatan tersenyum-senyum dan ikut pula berpesta, namun wajahnya pucat dan matanya muram. Jelas kelihatan oleh Shanti Dewi betapa kegembiraan Cheng Cheng hanyalah pura-pura belaka untuk menyembunyikan kedukaan yang amat besar. Perang hebat terjadi di dalam batin Cheng Cheng. Di satu pihak dia menderita pukulan batin yang membuatnya amat berduka teringat kepada topeng setan, ditambah menyaksikan kemesraan antara Tek Hoat dan Shanti Dewi, dan pada lahirnya dia memaksa diri untuk ikut bergembira. Arak yang manis diminumnya terasa pahit, semua hidangan yang lezat terasa seperti racun di lidahnya. Dia berusaha menahan-nahan diri, akan tetapi makin diingat makin hebatlah tekanan yang menghimpit batinnya. Akhirnya dia mengeluh dan roboh terguling dari tempat duduknya. "Adik Chandra!" Shanti Dewi menjerit. "Cheng Cheng, kau kenapa?" Tek Hoat juga berseru dan cepat pemuda ini melompat dan memondong tubuh Cheng Cheng yang pingsan, dibawanya masuk bersama Shanti Dewi dan diikuti pula oleh Putri Milana dan Gak Bun Beng. Putri Milana dan Gak Bun Beng cepat memeriksa keadaan Cheng Cheng, dan keduanya saling pandang, lalu Putri Milana berkata kepada Shanti Dewi, "Biarkan dia beristirahat. Dia mengalami tekanan batin." Lalu dia bersama Bun Beng keluar dari dalam kamar itu, diikuti pula oleh Tek Hoat yang membiarkan Shanti Dewi sendiri menemani Cheng Cheng yang masih rebah pingsan. Sri Baginda sendiri juga berkenan menengok, dan Sri Baginda lalu bertanya kepada calon mantunya apa yang terjadi dengan diri Cheng Cheng, adik angkat puterinya itu. Dengan halus Tek Hoat melaporkan bahwa Cheng Cheng kelelahan dan perlu beristirahat. Sedangkan Milana sendiri berkata lirih kepada Bun Beng, "Heran sekali apa yang menyebabkan dia begitu tertekan batinnya. Dan aku pun heran kemana perginya topeng setan yang dulu selalu menemaninya. Sayang Suhu tidak bercerita apa-apa sehingga kita tidak tahu bagaimana Cheng Cheng sampai berpisah dari topeng setan dan tahu-tahu datang bersama Suhu." Mereka menduga-duga, akan tetapi tidak dapat mengerti apa sebabnya darah itu sampai menderita pukulan batin demikian hebatnya, yang dapat mereka ketahui dari pemeriksaan mereka tadi. Untuk menghormati perayaan kemenangan itu, Milana, Bun Beng, dan Tek Hoat sendiri melanjutkan kehadiran mereka dalam perayaan sungguh pun hati mereka tidak dapat melupakan keadaan Cheng Cheng. Hanya Shanti Dewi saja yang tidak muncul lagi karena putri ini menjaga sendiri adik angkatnya dengan hati gelisah. Malam itu pesta dilanjutkan dengan meriah. Beberapa kali secara bergantian, Tek Hoat, Milana, dan Bun Beng menengok keadaan Cheng Cheng yang masih saja rebah seperti tidur pulas dalam keadaan tidak sadar. Bun Beng menyalurkan tenaga sinkang yang kuat dan halus untuk membantu gadis dan memperkuat jantungnya, kemudian dia pun keluar sambil memesan kepada Shanti Dewi bahwa apabila Cheng Cheng sadar, biarkan gadis itu menangis sepuasnya karena keadaan Cheng Cheng itu hanya akan terbebas dari bencana kalau gadis itu dapat menangis atau menyalurkan beban yang menekan batinnya dengan menceritakan kepada orang lain yang dipercayanya. Shanti Dewi mengangguk dengan air mata berlinang. Dalam keadaan tidur atau setengah pingsan itu Cheng Cheng mengigau, tubuhnya mulai panas. Shanti Dewi memperhatikan dengan gelisah dan menjadi bingung melihat sikap Cheng Cheng dalam igauannya. Kadang-kadang gadis itu memaki-maki nama, Kok Chu, dan kadang-kadang dia memanggil-manggil, topeng setan, dengan mesranya. Menjelang tengah malam, Cheng Cheng membuka mata dan tiba-tiba meloncat bangun sambil menjerit. "Kau telah mati." Akan tetapi karena tubuhnya lemah dan kepalanya pening, hampir saja dia terguling kalau tidak cepat-cepat dirangkul oleh Shanti Dewi. "Chandra, adikku, ingatlah, aku siapa?" Shanti Dewi yang merangkul itu berbisik dengan suara parau dan air matanya mengalir di kedua pipinya. Sejenak sepasang mata Cheng Cheng yang muram itu menatap wajah Shanti Dewi seperti yang tidak mengenalnya. Tatapan pandang mata yang kosong seolah-olah di balik sinar mata muram itu tidak ada semangatnya lagi. Shanti Dewi merasa seperti ditusuk jantungnya melihat tatapan pandang mata ini. "Chandra Dewi, adikku, kau kenapa?" Dia merangkul lagi, menciumi pipi yang pucat seperti mayat itu. Akhirnya Cheng Cheng sadar. "Enci Shanti." Dia merintih dan menangislah Cheng Cheng dalam pelukan Shanti Dewi, menangis sesenggukan akhirnya mengguguk dan air matanya mengalir seperti air bah membobol bendungannya.
Shanti Dewi juga menangis, akan tetapi menangis dengan hati lega karena dia teringat akan pesan Bun Beng bahwa tangis akan membebaskan Cheng Cheng dari ancaman bahaya. Maka dia merangkul dan membiarkan Cheng Cheng menangis sepuasnya. Setelah agak reda tangis adik angkatnya itu, dia lalu mengambil sapu tangannya dan menyusuti air mata Cheng Cheng dari pipinya, menyusuti muka yang pucat itu. Adikku yang baik, kenapa kau begini berduka? Ceritakanlah kepada encimu ini dan aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan membantumu dengan seluruh kekuasaanku untuk melenyapkan ganjalan hatimu, Chandra. Oh, Enci Shanti, Cheng Cheng kembali menyembunyikan mukanya di pundak putri itu. Bagaimana dia akan dapat menceritakan persoalannya itu kepada orang lain? Ceritakanlah, adikku, Cheng Cheng tak dapat menjawab, hanya menggelengkan kepala tanpa menghentikan tangisnya. Ai, Chandra. Kau kira aku ini siapa? Aku adalah kakakmu, tahukah kau? Lupakah engkau betapa kita bersama-sama meninggalkan Butan dan mengalami segala macam peristiwa hebat? Dan sekarang setelah kita bersama dapat pulang dan berkumpul lagi di sini, engkau menjadi begini. Lebih hebat lagi, agaknya engkau sudah tidak percaya lagi kepada kakakmu ini. Enci Shanti. Jangan kau berkata begitu, jangan. Cheng Cheng terisak, suaranya seperti orang merintih. Kalau begitu, kau ceritakanlah semua kedukaanmu itu kepadaku. Kita ini selain saudara angkat, juga senasib sependeritaan, kalau engkau bahagia, aku pun ikut gembira, kalau engkau sengsara, aku pun ikut berduka. Bagaimana mungkin aku akan dapat menikmati kebahagiaanku sekarang ini kalau melihat engkau sengsara, adikku? Cheng Cheng memejamkan matanya. Memang tidak salah ucapan kakak angkatnya ini. Dahulu dia mempunyai kakeknya akan tetapi kini sudah tidak ada. Kemudian di dunia ini ada topeng setan yang dianggapnya satu-satunya orang yang paling baik dan dekat dengannya. Topeng setan pun sudah tidak ada. Dan Shanti Dewi yang tadinya sudah terpisah dari dia dan disangkanya sudah tewas atau tertawan musuh, kini sudah kembali dan berkumpul dengan dia. Memang satu-satunya orang yang paling dekat dengan dia hanya Putri Butan inilah. Dia menarik napas panjang dan melepaskan rangkulannya. Baiklah, Enci Shanti. Mari kita duduk dan dengarlah ceritaku. Dua orang wanita muda yang cantik jelita itu duduk di atas pembaringan, saling berhadapan dan mulailah Cheng Cheng bercerita. Dia ingin menyingkat ceritanya yang amat panjang itu, hanya mengemukakan hal-hal yang membuat dia merana dan sengsara seperti yang diderita sekarang ini. Ketika kita saling terpisah karena perahu terguling, Cheng Cheng berhenti karena teringat betapa peristiwa itu terjadi gara-gara Tek Hoat yang kini menjadi calon suami putri itu. Shanti Dewi agaknya dapat meraba perasaan hati adik angkatnya, maka dia tersenyum dan berbisik. Lanjutkanlah. Aku berjumpa dengan seorang pemuda yang tertawan musuh-musuhnya dan berada dalam sebuah kerangkeng. Karena kasihan kepadanya, aku melarikan dia dengan kerangkengnya, membawanya ke sebuah guha dan di situ aku membuka kerangkeng dan membebaskannya. Cheng Cheng berhenti lagi. Seperti tampak di depan matanya semua peristiwa itu, betapa pemuda itu dengan berkeras minta agar supaya dia tidak membebaskannya. Agaknya pemuda itu tahu bahwa dia keracunan dan akan terjadi hal yang hebat kalau sampai dia dibebaskan dari dalam kerangkeng. Lalu bagaimana, adikku? Shanti Dewi mulai tertarik oleh cerita yang dipersingkat ini. Setelah aku membebaskan dia, lalu dia lihai sekali, dia merobohkan aku dengan totokan. Ah! Kemudian dia memperkosaku. Cheng Cheng menutupi mukanya dengan kedua tangannya seolah-olah tidak ingin melihat peristiwa yang kembali membayang di depan matanya. Shanti Dewi terbelalak, otomatis pandang matanya menjelajahi tubuh adiknya kemudian dia bangkit berdiri di depan pembaringan, kedua tangannya dikepal dan sepasang matanya bernyala-nyala. Dia memperkosamu? Adikku, katakan siapa jahanam itu? Aku akan menyuruh Tek Hoat mencarinya sampai dapat dan aku tidak akan mau menikah dengan dia sebelum dia dapat menyeret jahanam itu di depan kakimu. Aku juga akan mohon bantuan paman Gak Bun Beng. Hayo katakan, siapa jahanam itu? Cheng Cheng menurunkan kedua tangannya, memandang putri yang marah-marah itu dengan muka pucat, kemudian dia memegang kedua tangan putri itu dengan perasaan berterima kasih sekali. Enci Shanti, ceritaku belum habis. Shanti Dewi duduk kembali di atas pembaringan. Apakah bukan peristiwa terkutuk itu yang membuatmu berduka?
Kalau karena sakit hati itu, biar aku akan mengerahkan segala kemampuanku untuk membantumu membekuk jahanam itu. Cheng Cheng menggeleng kepalanya dengan lemas, pandang matanya muram dan sayu, lalu dia berkata, "Aku akan melanjutkan, dengarlah, Enci Shanti. Seperti dapat kau maklumi, aku menaruh dendam kepada orang itu dan selama ini tiada hentinya aku mencari-cari dia untuk membalas sakit hatiku. Dalam perantauanku ini, aku bertemu dengan seorang lain, yaitu Topeng Setan. Aku berjumpa dengan seorang pemuda yang tertawan musuh-musuhnya dan berada dalam sebuah kerangkeng. Aku sudah mendengar tentang dia, yang kabarnya selalu membantumu dan merupakan seorang manusia ajaib dan lihai sekali yang bersembunyi di balik topengnya." "Benar. Dia adalah seorang manusia yang amat baik kepadaku, Enci, telah berulang kali menyelamatkan nyawaku, bahkan dia telah berkorban dengan lengan kirinya menjadi buntung ketika menolongku. Aku berhutang nyawa kepadanya, berhutang budi dan sudah sepatutnya kalau dia kuanggap sebagai manusia yang paling mulia di dunia ini. Tentu saja. Aku pun tadinya mengalami hal seperti engkau itu dan aku sampai kini selalu menganggap Paman Gak Bun Beng sebagai seorang manusia yang paling mulia di dunia ini, tentu saja sesudah orang tuaku dan Tek Hoat." Cheng Cheng mengangguk-angguk. "Dan kemudian, belum lama ini, aku mendapat kenyataan yang menghancurkan seluruh perasaanku, yang membuat aku hampir gila, sebuah kenyataan yang amat hebat, Enci Shanti," dan Cheng Cheng tak dapat menahan air matanya lagi. Shanti Dewi memegang kedua tangan adik angkatnya. "Kenyataan apakah, Chandra? Cepat kau beritahukan kepadaku." "Kenyataan bahwa Topeng Setan, orang yang paling kumuliakan dan karenanya paling kucinta, ketika topengnya terbuka, ternyata dia adalah pemuda yang memperkosa aku dahulu." "Ai!" Shanti Dewi setengah menjerit dan kembali dia meloncat berdiri, mukanya menjadi pucat dan pandang matanya penuh rasa iba. Lalu mulutnya komat kamit seperti berdoa akan tetapi terdengar bisiknya. "Jadi kau membenci dan sekaligus mencinta orang yang sama? Dan dia itu musuhmu dan sekaligus sahabatmu, pemerkosamu dan sekaligus penolongmu? Ai, bagaimana ini?" Seperti dalam mimpi, suaranya lirih dan datar, terdengar Cheng Cheng berkata membela. "Akan tetapi, ketika dia memperkosaku, dia dalam keadaan tidak sadar karena keracunan dan dia sudah berusaha mencegah aku membuka kerangkengnya." Mendengar ini, Shanti Dewi mengangguk-angguk, kemudian merangkul adik angkatnya itu dan berkata dengan suara serius. "Dengar baik-baik, Chandra. Sekarang jawablah aku. Engkau sekarang ini, setelah semua itu terjadi, setelah semua itu lewat dan lupakan semua itu, sekarang jawablah, apakah engkau sekarang ini membencinya ataukah mencintanya?" Cheng Cheng tertunduk lesu dan sampai lama tidak menjawab. Shanti Dewi mencium kedua pipinya. "Sadarlah, adikku. Tak perlu membiarkan diri tenggelam ke dalam peristiwa yang lalu. Katakanlah kepadaku. Bencikah kau kepadanya? Ataukah engkau cinta kepadanya?" Cheng Cheng menggeleng kepada. "Entahlah, Enci Shanti. Aku tidak tahu. Dia demikian baik kepadaku, mungkin tanpa dia aku sudah mati, tak mungkin lagi bertemu denganmu. Dia mengorbankan segalanya untukku, bahkan lengannya putus sebelah karena aku, akan tetapi, dia yang memperkosaku." Shanti Dewi memandang Cheng Cheng sambil tersenyum. Sampai lama dia menatap wajah yang menunduk itu, kemudian dia memegang kedua pundak adik angkatnya, lalu memegang dagu yang meruncing itu dan tersenyum lebarlah putri hutan itu. "Adikku yang manis, kau cantik sekali. Tahukah kau apa yang tampak olehku? Jelas terbayang di wajahmu, adikku, dan aku tidak akan salah lihat bahwa engkau cinta kepadanya." Cheng Cheng terkejut sekali dan memandang tajam kepada kakak angkatnya itu, akan tetapi dia menundukkan mukanya lagi dan wajahnya makin muram. "Chandra, adikku yang cantik, mengapa kau khawatir? Engkau terlalu memandang rendah kepada kakakmu ini. Apa kau kira aku akan diam saja setelah melihat kenyataan bahwa engkau mencinta pria itu? Jangan kau khawatir, biar kusuruh sekarang juga Tek Hoat, agar dia mencari dia sampai ketemu." Cheng Cheng menghela napas panjang, terdengar dia mengeluh. "Ai, Enci Shanti, sia-sia saja segala perhatianmu kepadaku, karena dia sudah mati," dan air mata mengalir turun lagi dari kedua mata Cheng Cheng. "Hei!" Kini Shanti Dewi yang memandang dengan mata terbelalak dan wajahnya pucat. Kemudian dia menubruk, merangkul Cheng Cheng dan kini putri itulah yang menangis terseduh-seduh.
Dan anehnya, melihat kakak angkatnya menangis begitu sedih, Cheng Cheng merasa terhibur hatinya, atau setidaknya dia melupakan kesedihannya sendiri, bahkan kini dia yang berusaha menghibur Shanti Dewi. Sudahlah, Enci Shanti, sudahlah, ditangisi pun sia-sia. Memang aneh sekali, akan tetapi telah menjadi kenyataan bahwa kedukaan seseorang akan berkurang, menjadi ringan, atau setidaknya terhibur melihat kedukaan orang lain. Kenyataan ini pahit sekali, membayangkan dengan jelas bahwa kedukaan timbul dari rasa iba kepada diri sendiri, maka rasa iba itu menjadi berkurang kalau melihat orang lain juga menderita, apalagi kalau penderitaan orang lain itu lebih besar daripada penderitaannya sendiri. Rasa iba diri ini adalah penonjolan daripada si aku yang selalu ingin menguasai batin manusia, maka terjadilah kesengsaraan dan kedukaan yang memenuhi kehidupan kita. Perlu sekali untuk disadari benar-benar bahwa kesengsaraan dan kedukaan bersumber kepada pikiran kita sendiri, yang membentuk si aku, karena pikiran kita sendirilah yang menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam batin dengan selalu menginginkan hal-hal lain daripada kenyataannya yang ada, selalu menginginkan yang dianggapnya menyenangkan sehingga apa yang ada, yaitu kenyataan setiap saat yang dihadapinya, selalu tidak diamatinya benar-benar dan dianggapnya tidak menyenangkan. Semua ini adalah permainan pikiran kita sendiri setiap saat dan demikianlah pikiran kita menguasai kehidupan kita setiap hari. Mata kita baru akan terbuka, keindahan setiap saat yang terkandung dalam setiap peristiwa baru akan tampak apabila pikiran atau si aku tidak mencampurinya. Cinta kasih yang murni dan suci, terhadap apapun juga, baru ada apabila pikiran atau si aku tidak memegang kendali. Adik Chandra, betapa hebat penderitaanmu. Sungguh aku berdosa besar kepadamu, adikku, aku bergembira, berbahagia, bersenang-senang tanpa memikirkan bahwa engkau sesungguhnya sedang menderita kedukaan hebat. Sudahlah, Enci Shanti. Engkau tidak bersalah apa-apa. Engkau tidak mengetahuinya dan tidak perlu pula Enci berduka karena keadaanku. Lanjutkanlah kegembiraanmu, Enci, engkau berhak untuk hidup berbahagia. Setidaknya, mengingat bahwa engkau akan berjodoh dengan seorang yang masih seayah denganku, membuat aku bersyukur. Aku sendiri, hidup tidak ada artinya lagi. Aku bermaksud, akan pergi lagi dari sini besok. Kemana? Entahlah. Mungkin kembali ke bekas tempat tinggal kakek, atau entah kemana aku sendiri belum bisa memastikan. Jangan, Chandra. Setidaknya, kau tinggallah di sini sampai hari pernikahanku. Cheng Cheng menggeleng kepalanya dan menghapus sisa air matanya. Tidak, Enci. Kehadiranku yang penuh kepahitan hanya akan mengganggu kebahagiaanmu saja. Aku sudah mengambil keputusan untuk pergi besok, pagi-pagi dari sini. Kau tidak boleh dan tidak bisa menahanku, Enci Shanti. Chandra. Shanti Dewi merangkul dan kembali kedua orang kakak beradik yang dipermainkan nasib sehingga keadaan mereka kini seperti bumi dan langit itu saling bertangis-tangisan. Malam itu juga Shanti Dewi pergi menemui Tek Hoat yang dimintanya agar sebagai saudara seayah, suka membujuk Cheng Cheng. Tek Hoat terkejut sekali ketika mendengar semua penuturan kekasihnya itu tentang Cheng Cheng dan topeng setan. Tak pernah disangka seujung rambut pun bahwa topeng setan adalah musuh besar yang selalu dicari-cari Cheng Cheng itu, dan baru sekarang dia tahu bahwa adiknya seayah itu, adik tirinya, telah menjadi korban perkosaan topeng setan sendiri yang kini kabarnya telah tewas. Tergopoh-gopoh dia menemui Cheng Cheng di kamar gadis itu. Kau tidak boleh pergi, begitu memasuki kamar itu Tek Hoat berseru. Cheng Cheng yang tadi duduk termenung itu, kini meloncat bangun. Mukanya yang tadinya pucat menjadi agak merah karena perasaan marah menyelinap dalam hatinya. Dia berdiri menentang wajah pemuda itu dan menjawab dengan ketus. Ada hak apa engkau melarang aku pergi? Ada hak apa? Lupakah kau bahwa aku ini kakakmu, bahwa kita ini seayah? Kau tidak boleh pergi dalam keadaan begini. Dalam keadaan bagaimana? Kau mengalami kedukaan, kau bisa jatuh sakit di jalan. Dan sudah menjadi kewajibanku sebagai saudara untuk menjaga dan melindungimu, aku akan berusaha untuk menggembirakan hatimu, menghiburmu. Dengan sikapmu yang keras dan selalu memusuhiku itu? Tek Hoat, agaknya engkau mengandalkan kepandaianmu dan mengandalkan kedudukanmu sekarang, maka kau hendak memaksaku. Kau kira aku mau tunduk begitu saja? Kau boleh bunuh aku sekarang juga, aku tetap hendak pergi besok pagi. Ingin kulihat kau bisa berbuat apa? Cheng Cheng menantang, berdiri dengan kedua tangan di kepal.
Kau keras kepala. Tek Hoat menegur, kedua tangannya juga dikepal. Mereka berhadapan seperti dua orang musuh bebuyutan, musuh besar turun-temurun, yang hendak mengadu nyawa. Akhirnya setelah beberapa lama mereka saling pandang dengan sinar mata berapi, Tek Hoat menurunkan kembali tangannya dan menarik napas panjang. Kemudian dia berkata lirih setelah menghela napas lagi. Cheng Cheng, engkau tidak tahu, biarlah selagi masih ada kesempatan aku akan mengaku semuanya kepadamu. Semenjak kita saling berjumpa dahulu, ketika aku menolongmu dari air sungai, timbul rasa suka yang aneh dan mendalam di dalam hatiku terhadap dirimu. Coba kau ingat-ingat, kalau tidak begitu, mana mungkin aku membiarkan engkau menguasai aku hanya dengan sumpah dan sapu tangan, bahkan aku rela pula menghambakan diri menjadi pembantumu ketika kau diangkat menjadi bengcu. Andai kata di dunia ini tidak ada Shanti Dewi yang lebih dulu telah menjatuhkan hatiku, yang telah kucinta sejak pertemuan pertama, agaknya, aku tidak akan ragu lagi bahwa aku tentu akan jatuh cinta kepadamu. Sejak dahulu ada getaran perasaan yang mengikat hatiku kepadamu, tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau masih sedarah dengan aku. Engkau adikku, di dunia ini hanya ada seorang adik bagiku. Kakak macam apa engkau ini yang selalu bersikap keras kepadaku? Akan tetapi suara teguran Cheng Cheng itu mengandung getaran keharuan karena memang dia terharu sekali mendengar pengakuan Tek Hoat itu. Teringat dia betapa dahulu pun hampir saja dia jatuh cinta kepada pemuda ini dan di sudut hatinya memang selalu ada rasa suka terhadap Tek Hoat seperti yang diakui pula oleh pemuda itu. Ternyata pertalian darah itulah yang menimbulkan getaran itu. Memang, kita sama-sama keras kepala, adikku. Agaknya inilah yang diwariskan oleh mendiang ayah kita yang kabarnya amat jahat itu. Kita berdua adalah keturunan orang yang jahat, akan tetapi hanya aku yang mewarisi kejahatannya, sedangkan engkau adalah seorang gadis yang gagah perkasa dan berbudi mulia. Akan tetapi kenapa justru engkau yang menderita kesengsaraan sedangkan aku berenang dalam kebahagiaan? Tidak. Engkau tidak boleh menderita kalau aku berbahagia. Adikku, Cheng Cheng, aku minta, aku mohon kepadamu, jangan kau pergi. Adikku, terdorong oleh rasa harunya, Tek Hoat pemuda yang berhati baja itu kini menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Cheng Cheng. Tek Hoat, Cheng Cheng juga berlutut dan seperti digerakkan oleh tenaga gaib. Kedua orang saudara tiri seayah ini saling rangkul dan untuk beberapa lamanya Cheng Cheng menangis di atas dada saudaranya. Akan tetapi kekerasan hatinya timbul pula dan dia lalu bangkit berdiri, menyusut air matanya. Tek Hoat, aku pun tidak pernah dapat membencimu. Terima kasih atas kebaikanmu kepadaku. Akan tetapi engkau tentu tahu, dalam keadaan seperti sekarang ini, aku membutuhkan ketenangan dan keheningan, aku harus pergi menyendiri, entah kemana. Percayalah, kalau aku tidak mati, dan kalau luka di hati ini sudah tidak parah lagi, engkaulah satu-satunya orang yang akan kucari sebagai keluargaku. Tek Hoat menghela napas panjang dan juga bangkit berdiri. Dia telah mengenal bagaimana sifat Cheng Cheng yang amat keras. Seperti baja yang tak dapat ditekuk lagi. Kalau begitu, aku hanya dapat ikut prihatin dan akan selalu mendoakan, adikku. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Cheng Cheng berangkat pergi sebelum ada yang bangun dari tidurnya. Tentu saja dengan mudah darah ini keluar dari istana, juga dengan mudah keluar dari pintu gerbang sebelah timur karena para prajurit yang menjaga semua mengenal adik angkat Puteri Bhutan ini. Dengan muka pucat dan pandang mata kosong Cheng Cheng keluar dari pintu gerbang tanpa menengok lagi. Langsung saja dia melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah perlahan maju ke depan tanpa tujuan karena pikirannya kosong dan semangatnya seperti telah terbang meninggalkan tubuhnya. Belum jauh dia meninggalkan pintu gerbang timur, tiba-tiba ada suara memanggilnya. Sumai. Cheng Cheng menghentikan langkahnya dan berdiri lesu tanpa menoleh karena dia mengenal suara itu, suara Panglima Jain, yang juga merupakan suhengnya karena Panglima ini pernah berguru kepada kakeknya. Ketika Jain tiba di depannya, Cheng Cheng berkata lesu. Suheng, harap kau jangan ikut-ikut menahanku karena sudah bulat tekadku untuk pergi dan tak seorang pun boleh menahanku. Sumai, aku sama sekali tidak akan menahan dan mencampuri urusan pribadimu. Aku menyusulmu karena aku diutus oleh Sang Putri Shanti Dewi. Beliau mengutus aku mengejarmu dan memanggilmu kembali karena tadi malam ada seorang tamu yang datang ke istana mencarimu. Akan tetapi karena hari telah malam, terpaksa ku suruh tamu itu bermalam di gedung tamu dan menunggu sampai pagi.
Baru pagi tadi aku menghadap sang putri untuk menyampaikan permintaan tamu yang hendak menjumpaimu itu. Akan tetapi pagi-pagi sekali engkau sudah pergi, maka sang putri mengutus aku untuk menyusul dan memanggilmu kembali ke istana. Su Heng, aku tidak ingin bertemu dengan siapapun juga. Engkau kembalilah dan katakan kepada Enci Shanti Dewi bahwa aku tidak mau menemui siapapun. Akan tetapi, Sumoy, engkau tidak tahu siapa tamu itu? Suara Panglima ini tergetar karena dia pun sudah mendengar akan keadaan Sumoynya itu dari Puteri Shanti Dewi. Dia telah datang menyusul bersamaku. Inilah dia orangnya. Akan tetapi Cheng Cheng tidak mempedulikan kata-kata ini dan dia terus melanjutkan langkahnya. Siapapun orangnya yang datang mencarinya, dia tidak ingin melihat dan menemuinya. Tanpa menoleh sedikit pun, Cheng Cheng melangkah terus, sama sekali tidak mempedulikan. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara. Bengcu. Cheng Cheng berhenti seperti disambar petir dan dia berdiri tegak, mukanya pucat, kedua kakinya menggigil dan dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Dia tidak berani menoleh, karena tentu pendengarannya yang menipunya dan kalau dia menoleh, dia akan kecewa. Tak mungkin. Tapi suara yang didengarnya tadi amat dikenalnya, terlalu dikenalnya malah, karena suara itu adalah suara topeng setan. Bengcu. Suara itu memanggil lagi, kini terdengar tergetar. Untuk kedua kalinya Cheng Cheng tersentak kaget. Dia menoleh dan... Oh, dia menutupi mulut dengan punggung tangan kiri, menahan jeritnya. Betapa kagetnya ketika dia melihat laki-laki yang berlutut di depannya itu, laki-laki yang melihat pakaian dan lengan kirinya, jelas adalah topeng setan. Akan tetapi melihat wajahnya yang tidak tertutup topeng itu, wajah yang tampan dan gagah sekali sungguh pun pada saat itu kelihatan pucat dan dicekam perasaan khawatir. Adalah wajah Kok Chu, pemuda yang telah memperkosanya. Kau? Hati Cheng Cheng menjerit, akan tetapi bibirnya hanya bergerak-gerak dan mulutnya terbuka tanpa ada suara yang keluar. Kemudian terdorong oleh kedua kakinya yang tiba-tiba menjadi lemas seperti lumpuh dan kekejutan yang meremas hatinya, Cheng Cheng menjatuhkan diri berlutut dan menubruk orang itu sambil merintih dan menangis. Kau masih hidup? Oh, kau masih hidup? Berulang-ulang dia berbisik seperti dalam mimpi ketika dia mendekapkan mukanya di atas dada yang bidang itu. Suhu menolong dan menyembuhkan aku, bisik topeng setan atau Kok Chu itu. Ah, aku girang sekali, aku cinta padamu, Pam. Cheng Cheng tiba-tiba menghentikan kata-katanya, tidak melanjutkan sebutan, Paman, tadi karena dia segera teringat dan cepat dia mengangkat mukanya. Begitu melihat wajah tampan itu, dia berseru. Oh, dan merenggutkan tubuhnya menjauh. Sementara itu, begitu Cheng Cheng tadi merangkul, tamu, itu, Panglima Jain sudah melangkah pergi dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk pergi menjauh, memasuki pintu gerbang dan membiarkan kedua orang itu bicara dengan leluasa. Senyum penuh rasa syukur membayang di wajah Panglima gagah itu. Aku bukan topeng setan lagi, pemuda itu berkata. Aku adalah Kau Kok Chu, aku adalah si pemuda laknat dan aku datang untuk menerima hukuman, Cheng Cheng. Semenjak peristiwa terkutuk yang terjadi di guha, aku selalu dikejar oleh dosa dan penyesalan. Apalagi ketika aku mendengar bahwa engkau adalah penyelamat nyawa ayah, aku makin menyesal, maka untuk menebus dosa dan untuk membalas budimu terhadap ayah, aku lalu menjadi topeng setan yang selalu melindungi dan membelamu. Sekarang, rahasiaku telah kau ketahui, maka aku datang untuk menerima hukuman. Kalau kau hendak membunuhku, lakukanlah. Aku tidak akan menyesal mati di tanganmu, Cheng Cheng, karena aku akan mati di tangan seorang yang paling kucinta di dunia ini, yang paling kuhormati, kukagumi dan kujunjung tinggi. Cheng Cheng yang masih menggigil seluruh tubuhnya itu, mengeluh dan dia kembali menubruk, merangkul karena memang perasaan bahagia melihat, topeng setan, masih hidup mengusir semua perasaan lain. Paman, melihat engkau masih hidup, betapa bahagia rasa hatiku. Dia berkata dan kembali dia lupa akan wajah tampan itu, merasa bahwa dia berada dalam pelukan topeng setan. Melihat engkau mati, baru aku tahu bahwa aku cinta padamu, Paman, dan aku tidak ingin lagi terpisah darimu. Cheng Cheng, jangan menyebutku Paman, engkau isteriku sayang, engkau sudah kuanggap isteriku semenjak aku mengenakan topeng, betapa bahagia hatiku mendapat pengakuan cintamu. Cheng Cheng merangkul dan menatap wajah itu, wajah tanpa topeng yang ternyata amat tampan gagah.
Wajah yang semenjak peristiwa di gua itu tak pernah dapat dilupakannya. Kok Chu yang melihat wajah jelita basah air mata itu, tergerak hatinya, penuh keharuan, penuh iba dan penuh kemesraan cinta. Maka dia menunduk dan di lain saat dia sudah mencium mulut yang setengah terbuka itu, menciumnya dengan seluruh perasaan kasih sayang yang terluap dari lubuk hatinya, melalui bibirnya. Sejenak Cheng Cheng terlena dan memejamkan mata, otomatis perasaan bahagia dan kasih sayang dari hatinya membuat kedua lengannya melingkari leher pemuda itu dan bibirnya pun bergerak menyambut. Akan tetapi tiba-tiba terbayang peristiwa di dalam guha. Mulutnya yang melekat pada mulut Kok Chu meronta, matanya terbelalak dan dia merenggutkan dirinya. Kok Chu memandangnya dengan mata terbelalak penuh kekhawatiran. Pelak! Pelak! Dua kali kedua tangan Cheng Cheng bergerak dan nampaklah garis-garis merah di kedua pipi Kok Chu yang pucat. Pemuda itu tersenyum. Terima kasih dan pukulan-pukulanmu baik sekali, merupakan obat yang akan menyembuhkan penyesalanku. Kau pukullah lagi, Cheng Cheng. Sudah kukatakan bahwa aku siap menebusnya dengan kematian sekalipun. Oh, tidak, tidak. Cheng Cheng kembali merangkul, kini dia memandangi wajah yang tampan itu dan jari-jari kedua tangannya mengelus dan membelai bekas tamparannya di kedua pipi pemuda itu. Tidak kau adalah orang satu-satunya di dunia ini yang kucinta, kau adalah topeng setan yang telah melimpahkan budi kepadaku. Akan tetapi aku juga pemuda laknat yang telah memperkosamu, Cheng Cheng. Tidak, tidak. Ketika itu, engkau dalam pengaruh racun, peristiwa itu adalah kesalahanku sendiri. Engkau sudah berusaha mencegah aku membebaskanmu dari kerangkeng, dan engkau sudah berusaha sekuat tenaga mencegah, akan tetapi racun itu lebih kuat, tidak. Engkau tidak bersalah, wajah yang tampan gagah itu berseri. Tiba-tiba Kok Chu berdiri dan dengan satu tangannya yang luar biasa kuatnya itu, sekali angkat dia sudah mengangkat Cheng Cheng sehingga gadis ini berdiri pula. Wajah yang tampan itu menjadi kemerahan, matanya bersinar-sinar penuh kebahagiaan. Kalau begitu, kau mengampuni aku? Tidak ada ampun karena kau tidak bersalah. Aku berdosa dan aku mengharapkan ampunmu, Cheng Cheng. Kalau begitu, aku mengampunimu, Pam, Koko, Kakanda. Dan kau tidak membenci lagi kepada Kok Chu? Sambil merangkul leher pemuda itu, dan matanya masih mengalirkan air mata, Cheng Cheng tersenyum dan menggeleng kepala. Sebaliknya malah, aku mencinta orang yang bernama Kok Chu. Moi moi. Koko. Kembali mereka berdekapan dan sekali ini ketika Kok Chu mencium Cheng Cheng, darah itu menyambut dan membalasnya dengan penuh kemesraan. Dekapan dan ciuman itu seolah-olah menjadi tempat pencurahan seluruh perasaan mereka, rasa cinta, rasa rindu, dan semua kebahagiaan yang terasa di hati masing-masing sehingga mereka seolah-olah tidak ingin saling melepaskan lagi. Cheng Cheng, moi moi, betapa bahagia hatiku, ketahuilah. Aku datang bersama ayah, selain menyusulmu, juga ayah membawa tugas dari Kaisar untuk menyampaikan selamat kepada kerajaan Butan, juga untuk menyatakan keampunan Kaisar terhadap Putri Milana. Selain itu, juga ayah akan meminangmu secara resmi, marilah, sayang. Mari kita kembali ke istana Butan. Tiba-tiba Cheng Cheng melepaskan dirinya dari rangkulan lengan kanan kekasihnya, dan sambil tersenyum di antara air matanya, dengan kedua pipi merah, dia menggeleng. Tidak, aku tidak mau kembali, dan dia pun membalikkan tubuhnya dan lari. Cheng Cheng. Kok Chu mengejar dan kalau saja dia mau tentu dengan mudah dia dapat menyusul larinya gadis itu. Akan tetapi melihat kekasihnya itu lari sambil tersenyum, dia sengaja mengejar dari belakang dan berteriak. Kenapa kau tidak mau? Aku malu. Cheng Cheng berlari terus, memasuki sebuah hutan kecil. Akhirnya, Cheng Cheng memperlambat larinya dan membiarkan dirinya disusul, ditangkap dan dipeluk di bawah sebatang pohon besar. Dia menyerah dan menyambut ketika pemuda itu kembali menciuminya sampai keduanya gelagapan kehabisan napas. Akhirnya mereka duduk di bawah pohon, di atas rumput tebal dan hijau. Cheng Moi, kenapa kau malu? Aku tidak ingin kembali ke sana, tidak ingin sementara ini menemui orang-orang lain, aku khawatir kebahagiaanku akan terganggu. Aku ingin berdua saja denganmu, Koko, kalau bisa, berdua saja di dunia ini, tidak akan saling terpisah lagi. Koko, Koko, aku masih belum percaya, apakah aku tidak sedang mimpi? Cheng Moi, kau kekasihku, kau pujaan hatiku, kau istriku, apakah ini mimpi? Dia mencium dan menggigit leher Cheng Cheng sampai darah itu terpekik halus.
Aku sendiri pun hampir tidak percaya bahwa engkau dapat mengampuni aku, apalagi mencintaku. Aku selalu merasa ngeri untuk menghadapi pertemuan ini, tidak ada kengerian yang lebih hebat daripada melihat engkau membenci aku, bayangkan saja betapa sengsara hatiku sebagai topeng setan ketika engkau menyatakan betapa hebatnya kebencianmu kepada Kokcu. Sambil menyandarkan kepalanya di atas dada yang bidang itu, dan memainkan jari-jari tangan kanan Kokcu yang dia tarik ke atas dadanya, Cheng Cheng berkata, suaranya manja. Siapa sih yang membenci Kokcu? Aku membencinya karena dia menghilang saja setelah peristiwa itu. Aku benci karena dia tidak muncul lagi. Padahal dia kuharap-harapkan, padahal hatiku sudah jatuh cinta begitu aku melihat dia di dalam kerangkeng itu. Tapi kau mencinta topeng setan. Kokcu menggoda. Cheng Cheng menarik lengan baju kiri yang kosong itu dan mencium lengan baju itu. Mengapa tidak? Topeng setan telah mengorbankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir berkorban nyawa untukku. Aku mencinta topeng setan karena budinya, tanpa mempedulikan bagaimana macamnya wajah di balik topeng, tanpa mempedulikan usianya, akan tetapi aku mencinta Kokcu karena pribadinya, karena tatapan sinar matanya, karena memang aku cinta dan sebabnya aku tidak tahu. Kalau begitu engkau mencinta dua orang. Hayo, katakan, siapa yang lebih kau cinta, Kokcu atau topeng setan? Pemuda itu menuntut, pura-pura cemberut. Cheng Cheng membalikkan tubuhnya, tertawa geli. Kau cemburu? Hihi, lucunya. Kau cemburu kepada siapa? Dengan muka dibuat seperti marah Kokcu berkata. Tentu saja kepada topeng setan. Hayo katakan, kau lebih mencinta Kokcu atau topeng setan? Ya ampun, tentu saja aku lebih mencinta Kokcu. Tiba-tiba Kokcu mengeluarkan sebuah topeng dan sekali bergerak, topeng itu telah dipakai di mukanya dan berubahlah ia menjadi topeng setan, suaranya pun agak berubah karena terhalang topeng. Bagus, Cheng Cheng. Jadi cintamu kepadaku palsu, ya? Jadi kau lebih cinta kepada pemuda laknat itu daripada kepadaku? Sambil menahan gelinya, Cheng Cheng berkata. Siapa bilang, Paman? Aku cinta padamu, Paman topeng setan. Kokcu membuang topengnya dan sambil memegang dagu yang runcing itu, dijepit antara telunjuk dan ibu jarinya, mengangkat muka Cheng Cheng menengadah, dia menghardik. Perempuan tamak. Sebetulnya kau lebih mencinta yang mana? Aku cinta keduanya, dan cintaku itu kini menjadi satu, tiada bandingannya lagi, dan, Cheng Cheng tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mulutnya telah ditutup oleh sepasang bibir yang seolah-olah tidak akan ada puasnya itu. Dia memejamkan matanya, menyambut dengan hati terbuka dan penuh penyerahan. Angin semilir di atas mereka, membuat daun-daun pohon berkeresekan saling sentuh seperti saling berbisik membicarakan pertemuan asyik masyuk penuh kemesraan di bawah pohon besar itu. Bagi Cheng Cheng dan Kokcu, waktu dan segala sesuatu lenyap, bahkan diri pribadi juga lenyap, yang ada hanyalah kebahagiaan dan keindahan. Hidup adalah bahagia, hidup adalah indah. Hanya sayang sekali, hanya sewaktu-waktu saja, hanya selewat saja, dalam keadaan seperti yang dialami oleh Cheng Cheng dan Kokcu, kita mengenal kebahagiaan dan keindahan itu. Selebihnya, waktu dalam hidup kita penuh dengan pertentangan, penuh dengan kebencian, iri hati, angkara murka yang kesemuanya itu hanya pasti mendatangkan kesengsaraan belaka. Adakah yang lebih indah daripada cinta? Sayang, betapa cinta oleh kita telah dipecah belah, ditafsirkan menurut kecondongan hati yang menyenangkan sehingga timbul bermacam pendapat dan kesimpulan. Cinta bukanlah seks semata, bukanlah kewajiban semata, bukanlah pengorbanan semata, bukanlah pemberian atau permintaan semata. Kesemuanya itu terdapat dalam cinta dan cinta mencakup segala karena cinta hanya terisi keindahan. Cinta tidak mengenal perbedaan suku, tidak mengenal perbedaan ras, tidak mengenal perbedaan bangsa, tidak mengenal perbedaan usia, tidak mengenal kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tidak mengenal tingkat tinggi atau rendah. Cinta tidak mengenal kebencian, tidak mengenal permusuhan, tidak mementingkan diri pribadi. Cinta adalah kebahagiaan. Tanpa cinta matahari akan kehilangan sinarnya, bunga kehilangan keharumannya, dan manusia kehilangan kemanusiaannya. Oleh karena itu, segala macam gerak perbuatan tanpa dasar cinta kasih yang kita adalah palsu belaka. Adapun yang kita lakukan di dunia ini barulah benar dan suci apabila didasari oleh cinta kasih di dalam hati sanubari kita. Demikianlah, cerita kisah sepasang Raja Wali ini berhenti sampai di sini.
Akan tetapi tentu saja bukan berarti telah berakhir, karena sesungguhnya tidak ada keakhiran dalam kehidupan manusia. Harapan pengarang, di samping fungsinya sebagai penghibur hati yang kesepian, semoga cerita ini mengandung hal-hal yang ada manfaatnya bagi para pembaca. Sebagai penutup, pengarang mengajak siapa saja yang berminat untuk bertanya-tanya dan menyelidiki diri sendiri, yaitu, adakah cinta kasih itu di dalam lubuk hati kita? Kalau tidak ada, mari kita selidiki sebabnya agar sebab itu dapat lenyap sehingga sinar cinta kasih akan dapat menembus dan menerangi lahir batin kita. Sampai jumpa di dalam karangan berikutnya. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.